Oke, selamat datang di Berakal Weekly Recap hari Minggu. Hari Minggu, ya benar. Berakal, berakal. Keren banget. Oke, seperti biasa gue tunjukin dulu vlog singkat di hari Minggu ini. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Berakal Daily Vlog hari Minggu. Weekly recap harusnya. Lagi jalan menuju rumah Kebi. Sekitar mungkin 20 menit ya jalan ke sana. Kalau naik motor sih 5 menit. Tadi dia baru bangun nelpon. Terus ya udah deh. Jadi rencana gue pengen sekitar rumah aja. Karena kalau Kota Bintang kayaknya rame. Ada doi nelpon, ya udah gaskan saja lah. Ini iPhone kagak bisa pakai kamera belakang gitu. Kalau lagi ngerekam kamera depan agak kurang banget sih. Kirain udah bisa gitu. Kalah sama S25 Ultra. Aduh. Video. Lagi istirahat. Kita bilang gimana pengalaman jalan di medan yang nyata, yang real? Capek ya karena di aspal. Bener. Aspal game yang balapan itu kan yang di. Ya, betul. Tapi kan kita rodanya roda 2. Mana Ya, tuh roda? kalau aspal kan roda 4. Oh bener. Oh motor, roda 2 motor. Enggak, bajai. Bajai roda 3 Pak. Iya. Kan ada yang ngangkangan. Ada apa? Ada yang ngangkang kan bajai roda 2. Emang ada bajai Iya. yang hampir kena ibu-ibu. Ibu guys. Mana si Mister Abadi tadi di mana? Lagi ada Abadi guys, tapi Abadi lagi apa tadi katanya? Tuker jam tangan. Nah, Ya. kita di sini Nuker tangannya. tuker tangan. Dia habis tuker tangan karena tangannya lagi rusak gitu. Pak minta Pak. Coba kayak di mana Ayo. Ayo. Ayo, clue-nya Kota Bintang. Ayo. Punya Kota Bintang. Ayo. Depan ada Fanipan. Benar, kita depannya persis. Nah, tebak di mana? Ayo. Ada pohon-pohon. Bener. 7 kilo kita Bi, alhamdulillah. Wow. Official tuh. Official 7 kilo. Wow. Besok istirahat 2 minggu ya. Oh. 2 minggu. Pas lari 20 kilo gas. 20 kilo gas. Yoi. Naik motor tapi kita. Nah betul. Ngapain sih orang naik jalan kaki lari gitu ya? Aduh, orang bisa naik mobil. Yang penting kan nyampe sononya kan. Bener, yang penting nyampe kan, selamat kan? Iya. Daripada nyampe Kalau sana. nggak nyampe gimana? Iya. Nyampe sana tapi kakinya kram gitu kan sayang. Kalau tinggal paha doang gimana? Iya, mending naik motor. No, nih kayak bang ini nih bijak nih naik motor tuh. No, naik motor bawa sepeda tuh. Oh. Gede banget ya suara gue ya. Apa Bi? Speknya spek ini. Spek motor yang tadi Harley itu. Iya betul. Itu emang bagus sih spek motor Harley. Kita naik Abadi Goret. Anjir. Ini padahal Vario yang udah dirawat sama lu. Udah sering nggak pernah. Bukannya sering. Tahun sekali. Tapi masih mulus ya. Semulu. Tarikannya Tarikannya paling enak. Itu masih enak tuh. masih enak. Sekarang dihancurin sama 3 orang gendut-gendut ini nih. Terus speedometer masih bagus. Mati. Oh mati bro. Tapi kan biasanya kalau speedometer udah lecet-lecet ya. Kita siksa motornya nih. Dia makinnya bagus ya. 1 tahun lagi. Kenapa? 1 tahun lagi 10 tahun. Buset. Itu. Udah mau SMP ya? Udah SMP ya? 10 tahun? SD gak sih? Masih SD. Masih? Masih SD. SMP kelas umur berapa? 13. Oh iya bener. SMP sih lu. Gue Excel Loncat. Excel lagi Axel. Lanjutin. Cuman ngevlog doang gua. Yang B cakepan dong. Oh iya kan. Cakep banget semuanya.
Cakep banget. Lanjut. Kameranya Kamera depan ya. Iya. Enggak lain. Lanjut. Kan kamera depan bohong lu. Enggak, kamera lu. Enggak Dia pembicaranya cukup rahasia guys. Oke. Nah, sekarang gue udah di rumah. Tadi abis nongkrong juga sama. Pokoknya hari ini tuh gue jalan kaki lumayan jauh ya. Bagi gue nih termasuk agak rekor lah kalau diniatkan untuk jalan kaki ya. Itu 7 kiloan, 11.000 langkah gitu. Alhamdulillah nggak terasa juga karena sama teman-teman juga. Gue sama Abadi tadi sama Kebi juga. Pulangnya sempet sarapan warteg sama Ananta sama Kebi. Terus juga lanjut lagi nonton film sama Ananta dan keluarga beserta Abadi gitu. Terus malamnya lanjut ketemu Kevin, Radita, Priscilla. Itu adalah teman SMA gue. Adik kelas sih tapi kayak ya teman aja lah gitu. Gak ada gap lah. Seru, udah lama juga gak ketemu sama mereka. Dan biasa di Brakal Weekly Recap ini pengen highlight beberapa kejadian mulai dari hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin tuh gue kalau nggak salah itu ke Mandiri Utama Finance, tapi mau ngambil BPKB tapi nggak bisa gitu. Nggak bisa karena gue datangnya juga mepet. Gue kira tuh tutup jam 4, jam 5 gitu. Ternyata jam 3 tuh udah ibaratnya close order lah. Terus nggak banyak lagi yang gue lakuin di hari Senin kalau nggak salah. Pokoknya lengkapnya bisa lu tonton di Brakal yang daily vlognya. Gue update kehidupan gue sih itu rutin lah, walaupun nggak semua 24 jam gue rekam. Tapi biasanya gue ceritain gitu. Di sini gue cuman highlightnya aja ya. Hari Selasanya itu hari yang dar seperti judul vlognya ya. Karena paginya gue jalan pagi sendiri dan rutenya itu nggak di Kota Bintang seinget gue. Ntar gue izin kentut dulu bentar. Nah, sebentar doang kentutnya. Akan gue cut sepertinya. Nggak tahu deh, kalau nggak di-cut berarti lolos sensor dari gue. Nah, itu gue kira hari Selasa itu lumayan jauh jarak jalannya. Dan gue niatkan siangnya itu gue ke Mandiri Utama Finance lagi ngambil BPKB. Emang motor gue itu nyicil. Dan itu barang cicilan gue pertama yang paling gede gitu. Dan sejauh ini kayaknya nggak ada lagi sih harusnya. Jangan sampai ada lagi gitu. Untuk barang-barang yang remeh lah ya. Tapi kalau kayak motor atau mungkin nanti rumah, nggak tahu lah, itu beda cerita. Dan alhamdulillah udah kelar semua urusannya. Dan udah dapat juga BPKB. Terus gue lanjut ke Sumarekon sama nyokap gue. Karena seberang-seberangan gitu sama nyokap sama mallnya. MUF di seberangnya Sumarekon, jadinya gue memutuskan sama nyokap gue seberang aja yuk gitu, sekalian lihat-lihat HP gitu. Yaudah makan Solaria sama nyokap gue, terus mampir ke iBox, terus muter-muter lagi ujung-ujung ke Erafone, milih HP yang cocok. Tadi pertimbangan gue antara Android Vivo X200 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra, sama iPhone 16 Pro Max. Alasannya pilihannya jatuh kepada iPhone 16 Pro Max. Alasannya karena lingkungan pekerjaan gue banyak yang pakai iPhone juga. Untuk masalah video sejauh ini kompatibilitas mungkin, atau mungkin kematangan softwarenya masih lebih baik ketimbang brand-brand yang lain, apalagi Android gitu ya. Terus tadi udah ya lingkungan, software yang lebih matang juga. Dan kayaknya perlu deh punya Android 1, punya iOS 1 gitu. Jadi biar seimbang lah gitu. Karena kalau tadi gue ambilnya Samsung S25 Ultra ataupun Vivo X200 Pro, Android lagi gitu. Jadi sekalian aja deh iOS tapi yang mentok di tahun 2025 yang paling maksimal lah gitu, biar nggak ada penyesalan, biar nggak ada keinginan yang tertunda gitu ya. Karena emang udah lama banget gue ngincer HP baru. HP gue yang lama juga, yang ini udah 6 tahun dari 2019, masih awet sih, masih nyala sampai sekarang. Gue jaga, gue servis kalau misalnya rusak dan lain-lain. Tapi ya itu, akhirnya milih
iOS ya karena software-nya mateng, terus juga lingkungan, terus juga apa namanya ekosistem mungkin ya. Tapi gue belum punya Apple yang lain sih, cuman HP doang gitu ibaratnya, laptop belum, jam tangan apalagi gitu kan, nggak ngincer juga. Sebenarnya kalau dari segi kamera ya dibandingin sama Vivo X200 masalah foto kalah jauh, telak banget deh. Gue udah bandingin sendiri di store-nya, gue lihat review orang-orang dan emang Vivo X200 itu kameranya tuh apa ya, sempurna banget di tahun ini tuh. Ya mungkin 11-12 sama Xiaomi 15 Ultra lah. Tapi gue lebih percaya ke Vivo X200 sih. Itu gila banget sih. Cuman ya masalah lagi-lagi Android lagi ya, dan apa namanya, videonya mungkin dibandingkan dengan iPhone ya gue nggak bisa bilang iPhone lebih jelek, tapi mungkin dia menangnya di wide, kamera wide-nya gitu, karena sudutnya lebih luas dan juga mungkin lebih stabil gitu gambarnya. Iya bener, lebih stabil ketimbang Vivo. Kalau Samsung S25 Ultra jujur kameranya dari perbandingan yang ada itu kurang. Lebih kurang dari Vivo, lebih kurang dari iPhone gitu. Tapi AI-nya membantu banget. Nah di iPhone ini mungkin gue nanti akan cerita soal iPhone lebih spesifik ya, terutama yang 16 Pro Max ini. Bukan ke review teknisnya, tapi mungkin lebih ke pengalaman gue aja, gue cerita aja tuh. Karena iPhone ini AI-nya tuh gimana ya, belum mempermudah hidup gitu. Jadi nggak dibutuh-butuhin banget gitu. Hapus remove background remove object di galeri masih agak kurang rapi. Gue pernah lihat perbandingan yang apa namanya, hapus masker tuh di muka orang, Samsung juara, iPhone kalah telak gitu. Pokoknya brand-brand lain tuh masalah AI kalah telak gitu. Terus masalah Google circle to search, iPhone kalah telak jauh. Terus juga masalah AI ngomongnya gitu, misalnya kita bisa pakai bahasa Indonesia di Samsung, di iPhone belum. Tapi gue yakin sih mudah-mudahan akan ada update softwarenya gitu, karena dari yang gue baca chip A18 Pro dan tagline dirancang untuk Apple Intelligence harusnya akan ada update yang mendatang dan mungkin gede banget kali size-nya. Akhirnya jatuh kepada iPhone. Lebih lengkapnya nanti gue bisa videoin terpisah dan dengan script juga gitu. Habis itu Rabunya seingat gue nggak banyak kegiatan ya, bisa dilihat juga di vlog gue. Oh kalau nggak salah gue mau baca buku, tapi ada Pak Ade gue datang kalau nggak salah hari Rabu itu. Jadi gue pengen konten pagi-pagi baca buku Atomic Habits, dan gue pengen ceritain ke lu semua apa yang gue baca, tapi nggak bisa ketunda gitu lebih tepatnya, karena ngobrol, ada tamu juga, ada Pak Ade gue ngobrol. Dan seingat gue sorenya nggak banyak hal yang gue lakukan deh, atau malamnya mungkin gue nongkrong, gue lupa. Kamisnya gue syuting properti sama si teman gue Sandra gitu. Itu gue berdua doang, terus di daerah Jaktim sama Bekasi. Syutingnya seru, walaupun ngetek sendirian, tapi gue ngerasa emang udah terbiasa lah ngetek sendirian gitu ya. Walaupun emang lebih enak sih ngajak temen, tapi dikasih sendiri pun juga ayo gitu, gas-gas aja lah gue. Yang penting kerjanya kelar dan gue nggak terburu-buru lah gitu. Ya mungkin kalau agak kurang-kurangnya ya mohon maaf ya. Habis itu siangnya makan di warung steak, terus pulang. Seingat gue malamnya keluar lagi deh. Gue keluar lagi apa di rumah ya, gue lupa sih. Jumat itu gue ke ngajar di Sunter. Footage-nya nggak ada. Footage gue ngajar itu gue nggak rekam karena mungkin privacy juga gitu ya, dan gue belum terlalu cair sama murid gue yang di Sunter. Ngajar gitar siang-siang, terus pulang kalau nggak salah malamnya keluar lagi. Oh iya, berarti Kamis gue keluar ketemu sama Muklas, sama Abadi, sama Fahmi. Terus Jumatnya ketemu lagi sama Muklas, Kebi, Fahmi, tanpa Abadi. Jadi ngobrol-ngobrol malam seru banget. Gue juga jalan kaki dari rumah si Kebi ke tempat kopi karena jaraknya lumayan deket, dan itu emang kebiasaan kita dari dulu. Kalau malam Jumat itu
Kalau Jumat malam itu ada pasar malam di daerah Bintara. Dan pasar malamnya itu sering keliling-keliling gitu loh. Kadang di hari Kamis malam rutin di dekat rumah gua, di hari mungkin Selasa malam di mana gitulah. Tapi kalau di Jumat malam ada di Bintara, deket komplek Bintara Alam Permai. Jadi deket jalan kaki, dan kebetulan di situ juga ada kafe langganan kita dulu gitu, The Bridge namanya. Jadi situ ngobrol-ngobrol lumayan sampai malam, terus pulang. Sabtunya tadinya pengen ada teman gua rekaman di sini, udah janji juga karena gue merasa diri gue free ya, tapi ternyata ada abang gue dan keluarganya datang, akhirnya gue cancel dan kita makan-makan di jalan-jalan gitu. Dan minggunya seperti yang tadi, minggu yang lu tonton barusan gitu. Baju nyaman banget ini ya, gokil, kayak lagi di pantai. Nah, mungkin highlightnya untuk minggu ini banyak, alhamdulillah banget ya. Gue takut ngomong kayak gini, khawatir nikmat ini dicabut gitu. Dalam artian konsistensi gue dicabut, disiplin gue dicabut karena mungkin gue merasa diri gue udah berhasil, padahal jauh dari kata berhasil, lagi proses gitu. Tapi namanya juga kita sharing, mungkin mudah-mudahan ada yang bisa lu ambil, ada yang mungkin ya ada yang bisa lu buang juga dari cerita gue ini. Alhamdulillah seminggu ini full gue ngelakuin kegiatan yang menurut gue positif buat diri gue sendiri. Seenggaknya WFH gue ini keisi sama hal-hal yang mungkin orang-orang WFO tuh nggak bisa lakuin setiap hari gitu. Dan bukan mereka berarti buruk, enggak juga, karena kan itu memang kewajiban mereka kerja setiap hari ke kantor dan pulang malam, berangkat pagi dan lain-lainnya. Jadi ada aktivitas di luar kantor yang pastinya kepotong gitu karena mereka harus masuk kantor. Dan sebagai langkah menghibur diri gua, karena gua WFH lumayan banyak dan nggak ada temen, jadi gua nghibur diri gua dengannya jalan pagi, terus juga ngobrol sama temen, keluar nongkrong, bikin video, ngedit video, dan itu sangat menghibur diri gua banget sih. Anyway, gue emang dulu sering jalan pagi ataupun jalan sore. Gue udah ngomong juga di vlog gue, entah itu gue jalannya nyeker, entah itu gue jalan sore, entah itu gue sendiri atau sama temen. Sering sebenarnya dulu. Cuman sempet konsisten gue itu menurun gitu, karena gue ibaratnya ya waktu itu mungkin bisa dibilang agak males ya. Tapi kalau alasan eksternal karena ada Maestro Indonesia juga. Maestro Indonesia lumayan menyita waktu ya, walaupun gue senang menghabiskan waktu dengan Maestro Indonesia juga gitu. Cuman dipikir-pikir, gue emang kayaknya kalau pengen memperbaiki diri tuh fokus sendiri dulu aja deh. Emang langkah yang paling benar gitu. Dan walaupun gue ibaratnya sharing progress gue di vlog gue, kan belum tentu banyak yang nonton juga. Dan bukan berarti gue pamer soal progress gue, tapi ini sebagai langkah gue untuk cerita tentang progres gue, diary gue setiap hari. Karena gue emang biasanya nulis di notepad atau mungkin di Google Keep ya. Gue tulis sehari-hari gue ngapain aja. Tapi mungkin biar lebih spesifik bisa gue lihat rekamannya, mendingan gue rekam, gue share di YouTube sebagai pembelajaran kita bersama-sama gitu ya. Jadi ini sebagai langkah gue memperbaiki diri juga dengan cara sendiri juga, dengan cara yang positif pastinya, dan sebisa mungkin low profile gitu. Misalnya nggak gue share di Instagram kalau gue lagi ini lagi itu gitu kan. Mungkin ada kan orang yang misalnya baru ya belajar agama atau apa kan, di share terus ya, sehingga orang tahu, sehingga orang kayak oh dia lagi ini gitu. Walaupun gue lagi sering jalan pagi ataupun lari pagi, sejauh ini gue belum pernah nge-share sih. Dari dulu bahkan gue belum pernah nge-share kalau gue lari, kalau gue jalan dengan pace sekian, dengan jarak sekian, gue belum pernah gitu. Karena menurut gue lagi-lagi ada rasa minder juga sih. Maksudnya gue gak sekencang itu, gue gak sejauh itu jaraknya. Jadi gue simpen sendiri aja. Dan kalaupun gue nge-share, biasanya gue nge-share foto lingkungan aja gitu. Gak nunjukin gue lagi lari. Dan sebenarnya terserah sih mau share atau enggak ya terserah. Gue nggak ada
rasa iri, nggak ada rasa sebel, nggak ngomongin siapa-siapa juga, nggak ada gitu. Tapi itu untuk diri gue simpen dulu aja gitu. Tapi gue ceritain di sini, walaupun footage-nya nggak full ada semua gitu. Terus highlight selanjutnya di minggu ini adalah dari apa yang gue baca di buku Atomic Habits gitu. Salah satu yang masih gue ingat adalah tentuin kita mau menjadi tipe yang seperti apa, seperti siapa gitu. Tipe idola kita misalnya, idola kita dalam hal self improvement lah, dalam hal sukses gitu. Bukan idola yang sekedar misalnya gue suka band ini, atau gue suka orang ini, gue suka aktor ini. Tapi di balik itu tuh yang pengen kita incar atau pengen kita tiru dari dia tuh apa gitu. Ya katakanlah gue suka sama aktor ini misalnya, karena selain aktingnya dia bagus, ternyata kehidupan dia sering workout misalnya, sehingga punya badan yang bagus. Atau mungkin gue suka musisi ini karena selain lagunya enak, dia juga namanya harum, namanya terkenal, karyanya besar-besar, dan cara dia memandang hal itu dengan sudut pandang yang unik. Seperti itu maksudnya, nggak cuma sekedar orangnya aja, tapi tipe orang itu seperti apa. Apakah dia konsisten bikin karya kah? Apakah dia konsisten ini itu? Dan salah satu yang bisa gue bagi dari Atomic Habits yang seminggu ini gue baca itu. Masih banyak lagi sih, tapi nanti gue pisah aja di konten yang lain. Jadi gue pikir-pikir, gue emang pengen menjadi tipe orang yang seperti panutan gue tuh. Kalau di Indonesia selalu yang ada di long screen gue ini nih, udah pernah gue ceritain berkali-kali ya. Ada Anies Baswedan, ada Ahmad Dhani, ada Awe, ada Pandji Pragiwaksono gitu. Mungkin kalau tambahin satu orang ya mungkin Raditya Dika gitu. Panutan dalam berkarya, dalam konsistensi, dalam berbagi, itu mereka. Tapi kalau di luar negeri, di musik paling Paul McCartney gitu. Itu tipe yang sedang gue usahakan, tipe orang yang gue usahakan sekali gitu untuk diri gue seenggaknya. Jadi weekly recap segitu dulu aja. Weekly recap ini lumayan panjang, tapi bukan membahas satu persatu hari secara detail kayak biasanya, tapi ini lebih kayak rangkuman seluruhnya aja lah. Lagi pula kan vlog yang hari Minggu ini juga cukup untuk nambah durasi. Mungkin ini 20 menit lebih kali ya. Ya udah nggak apa-apa lah, sekali-sekali lah. Nggak sekali-sekali, sering gitu. Ya udah. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen gue bicarakan juga ya, tentang sekitar gue, tentang diri gue, tentang progres gue. Tapi nanti durasinya bisa 2 jam gitu. Ya udahlah, segitu dulu aja. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Semoga kita semua sama-sama bisa konsisten berkarya, konsisten, disiplin, komitmen, persisten juga di hidup kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, dengan menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Oke, sampai jumpa di Brakal Daily Vlog selanjutnya.